true, especially ones that's barbecued. But do I know it would ruin my mood? The stuff's in it changed my attitude. I didn't see it before, the print hiding by the door. What's in my food? I question my fate. It's a mystery plate. Birds with coffee, that's hot and new. Arguments that go true and true. Facts and data that will amaze you. I didn't see it before, the print hiding by the door. What's in my food? I question my fate. It's a mystery plate. We're teenagers, creations of God, made to grow to worship God, and eat good without additives. It's our greatest goal. I didn't see it before, the print hiding by the door. What's in my food? I question my fate. It's a mystery plate. Something that makes food last longer, makes the flavor stronger, but the side effects make us sick. Be careful what you pick. I didn't see it before, the print hiding by the door. What's in my food? I question my fate. It's a mystery plate. Hai sahabat pelajar, selamat siang dan selamat datang di Siniar Sapejar, Siniar Sahabat Pelajar. Pada hari ini kita akan membahas topik yang menarik tetapi juga menegangkan, yaitu apakah zat pengawet itu baik dan apa dampak-dampak dan efek-efek samping mengonsumsi zat pengawet berlebihan. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu zat aditif? Jadi zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk meningkatkan penampilan, sifat, dan kualitas makanan. Salah satu contoh dari zat aditif adalah zat pengawet yang menjadi topik pada hari ini. Sebelum lanjut, saya mempunyai sebuah pantun untuk dibagikan kepada sahabat kalian. Siniar datang menyapa pagi. Mari kenal kita berbagi. Nama saya ini yang ingin kau tahu, semoga cerita bermanfaat untukmu. Perkenalkan, nama saya El dan saya hadir di sini sebagai moderator. Ada pula narasumber yang hadir untuk menceritakan pendapat mereka mengenai topik yang dipilih. Tanpa berlama lagi, mari kita perkenalkan keempat narasumber yang hadir. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, kami ingin menanyakan pendapat kalian mengenai bahayanya menggunakan zat pengawet berbahaya. Kami mempunyai 3 pertanyaan yang akan kita diskusi bersama-sama. Yang pertama, apa saja risiko kesehatan yang bisa muncul akibat konsumsi makanan yang mengandung zat pengawet dalam jangka panjang? Selamat siang sahabat pelajar, perkenalkan nama saya Lionel. Saya sendiri masih bimbang dengan pilihan saya akan jatuh pada pihak pro atau kontra. Tetapi setelah melihat data dan juga faktanya, saya makin yakin dengan pilihan saya. Menurut saya, menggunakan zat pengawet berbahaya, misalnya boraks, formalin, natrium benzoat, natrium nitrat, dan lain-lain tidak boleh ditambahkan pada makanan. Selain dapat menyebabkan gangguan pencernaan, gangguan pada jantung, dan juga parahnya dapat menyebabkan peningkatan risiko kanker pada tubuh. Karena menurut Dr. Rizal Fadli, kalau sudah dikonsumsi walaupun sedikit, dosisnya sedikit dan akan tetap menyebabkan efek samping. Beberapa jenis pengawet seperti nitrit, asam benzoat, dan asam sorbat sudah diuji dan dinyatakan aman jika digunakan sesuai aturan. Badan Kesehatan seperti BPOM dan WHO atau World Health Organization mengizinkan penggunaan zat ini dalam jumlah tertentu. Risiko seperti kanker biasanya hanya muncul jika zat ini dikonsumsi terlalu banyak dalam jangka yang panjang. Sedangkan dalam makanan daging olahan yang mengandung nitrit dan nitrat secara rutin terbukti meningkatkan risiko kanker usus besar. Hal ini disebabkan karena zat tersebut bisa berubah menjadi senyawa N-nitrosol yang bersifat karsinogen. Bahkan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization sudah mengklasifikasikan daging olahan sebagai karsinogen kelompok 1 atau kelompok 1, yaitu zat yang terbukti menyebabkan kanker pada manusia.
Perkenalkan, saya Brilian. Nah, menurut saya, walaupun banyak yang mengatakan mengonsumsi zat pengawet berbahaya berupa boraks, formalin, natrium benzoat, natrium nitrat, itu dapat menyebabkan penyakit berawal dari masalah pencernaan dan dapat berujung risiko terkena kanker. Tetapi, saya tetap tidak setuju. Karena buktinya, masih banyak yang tidak terkena gejala itu walaupun sudah mengonsumsi zat yang berbahaya di dalam tubuh. Menurut saya, sesekali tidak apa-apa digunakan, karena efek sampingnya tidak akan terlalu berdampak pada aktivitas sehari-hari. Di dalam tubuh, zat ini bisa berubah menjadi senyawa berbahaya yang dapat merusak sel dan memicu pertumbuhan sel kanker. Menurut artikel Jawa Post menyebutkan bahwa dalam penelitian pada tikus, daging olahan yang mengandung nitrit bisa meningkatkan risiko tumor hingga 75% dibanding daging tanpa pengawet. Selain itu, ada juga pengawet lain seperti BHA dan BHT yang biasa ditemukan di makanan ringan atau makanan dalam kemasan. Walaupun penggunaannya dibatasi, tetapi jika dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang, zat ini bisa mengganggu sistem kekebalan tubuh dan bahkan meningkatkan risiko terkena kanker. Menurut artikel dari FMCG Insights, ada pengawet lain seperti TBHQ yang juga bisa memicu gangguan kesehatan termasuk alergi makanan. Mengonsumsi makanan yang mengandung zat pengawet seperti nitrit dan nitrat bisa meningkatkan risiko terkena kanker, karena zat ini sering digunakan pada makanan seperti sosis, nugget, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh pengawet buatan dan pengawet alami yang digunakan dan seberapa banyak orang-orang menggunakan pengawet tersebut. Pertama, untuk pengawet buatan ada beberapa yang bisa saya sebutkan. Yang pertama, asam benzoat memiliki kandungan persen 0,1%, 0,5%, dan 0,2%. Asam sorbat 0,2%, 0,1%, 0,5%, dan 0,2%. Dan yang ketiga, asam propionat memiliki kandungan persen 0,3%, 0,1%, 0,3%, dan 1-4%. Dan untuk pengawet alami seperti garam memiliki kandungan persen 15-20% dan 2-5%. Terus gula 60-7%, lemon 10-70%. Beberapa penelitian memang bilang bahwa zat seperti BHA dan BHT bisa mengganggu tubuh kalau dikonsumsi terus-menerus. Jadi kuncinya adalah pakai secukupnya dan sesuai aturan. Dalam tubuh manusia, nitrit bisa bereaksi dengan asam lambung dan membentuk nitrosamin, yaitu semacam senyawa yang bersifat seperti karsinogen. Menurut penelitian dari National Toxicology Program di Amerika Serikat, konsumsi makanan mengandung nitrit secara terus-menerus bisa meningkatkan risiko kanker pankreas dan kerusakan DNA sel. Penelitian yang dilakukan oleh International Agency for Research on Cancer atau yang bisa dibilang IARC juga menyebutkan bahwa zat pengawet seperti BHA dan BHT yang sering ditemukan dalam makanan ringan dapat mengganggu sistem endokrin atau hormon tubuh, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang lama. Wah, begitu banyak pendapat yang muncul dari kedua pihak pro dan kontra. Semakin membingungkan, bukan? Di sisi lain, pihak pro benar, tapi juga di sisi lain, pihak kontra juga benar. Berikut kami akan menanyakan pendapat pihak pro dan kontra mengenai kalau memang zat pengawet itu berbahaya dan berisiko, dan mengapa tidak ada tindak lanjut dari pihak berwenang seperti BPOM, yaitu Badan Pemeriksa Obat-obatan dan Makanan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andre. Menurut saya, pihak BPOM belum memberi tindak lanjut karena masih mau menganalisis lebih lanjut. Meski begitu, pihak BPOM sudah memberi peringatan tentang dampak penggunaan zat pengawet yang berbahaya. Karena zat berbahaya seperti boraks, formalin mempunyai tujuan utama, yaitu untuk penggunaan lain. Misalnya, formalin digunakan untuk mengawetkan mayat, bukan untuk mengawetkan kualitas pada makanan. Perkenalkan, nama saya Iron, dan menurut saya pihak BPOM tidak memberi tindak lanjut karena mereka sudah memberi peringatan, tetapi tidak didengar oleh warga, sehingga mereka membiarkan warga melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Namun, memang benar efek samping penggunaan zat pengawet berbahaya adalah dapat mengganggu kesehatan dan metabolisme tubuh manusia, dan juga dapat meningkatkan risiko terkena kanker, seperti data-data yang sudah ditampilkan tadi. Kalau begitu, menurut kalian berdua, apakah kita masih membutuhkan zat pengawet buatan di zaman sekarang, atau ada cara lain yang lebih aman untuk menjaga makanan? Kalau menurut saya, kita terkadang membutuhkan zat pengawet buatan karena efeknya menjaga kualitasnya bisa lebih lama. Tapi selain itu ada alternatif lain juga untuk menjaga kualitas makanan tanpa menggunakan pengawet buatan. Misalnya garam. Garam bekerja dengan menarik air dari sel bakteri melalui proses osmosis, sehingga membuat lingkungan tidak kondusif bagi pertumbuhan bakteri. Juga ada beberapa cara lainnya, misalnya gula. Gula dapat menjadi pengawet karena sifat higroskopisnya, yaitu kemampuan untuk menyerap air. Dengan menyerap air, gula membuat sel-sel bakteri dehidrasi dan akhirnya mati, sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan makanan menjadi busuk. Nah, kalau saya, pengawet buatan juga dibutuhkan karena dengan teknologi yang canggih, kita dapat mengawetkan makanan lebih lama.
misalnya menjadi 15 sampai 20 hari. Tetapi pengawet buatan juga tidak selalu memberi efek samping yang baik. Ketika sudah digunakan terus-menerus, pengawet buatan dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia. Misalnya, dapat terkena penyakit-penyakit seperti diare, gangguan jantung, bahkan risiko terkena kanker yang meningkat. Baiklah kalau begitu, setelah berdiskusi 3 pertanyaan yang kritis dan menarik, menurut pihak kontra dan pro, bagaimana cara kita untuk melakukan yang terbaik bagi kesehatan tubuh kita dengan cara apa? Kalau menurut saya, kita harus berusaha untuk lebih teliti. Karena hanya setetes saja, kalau hal itu berbahaya, tetap akan ada efek sampingnya bagi tubuh kita. Menurut saya, kita harus berhati-hati, apalagi dampak setelah mengonsumsinya itu besar. Jadi sebelum terlambat, kita harus mengusahakan apa yang bisa diusahakan. Kita dapat mulai menggunakan bahan pengawet alami seperti yang telah dijelaskan tadi, misalnya garam, gula, cuka, dan lain-lain untuk membantu proses pengawetan makanan. Dan itu adalah alternatif yang lebih baik dan sehat. Karena zat pengawet memang tidak apa-apa digunakan selagi tidak berlebihan, dan semua bahan makanan juga tidak apa-apa digunakan selagi tidak berlebihan. Namun, apabila kita mengonsumsi zat pengawet berbahaya seperti formalin, boraks pada makanan, walaupun tidak digunakan banyak, tetap akan menimbulkan resiko yang berbahaya bagi tubuh manusia. Namun, tidak dapat membenarkan bahwa faktanya bahan pengawet berbahaya tetap berbahaya apabila dikonsumsi. Zat pengawet tidak boleh digunakan secara ilegal apabila tidak mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan atau yang biasa dikenal sebagai BPOM. Sehingga kita harus berusaha untuk berhati-hati dan waspada akan apa yang kita konsumsi setiap hari, karena kita harus saling menjaga satu sama lain dan juga memperingatkan satu sama lain, dan terutama mengingatkan diri kita sendiri untuk dapat teliti melihat apa yang kita konsumsi, karena tubuh kita adalah bait Allah yang harus kita jaga. Sama seperti Roma 15 ayat 7, kita harus saling menerima satu sama lain dan memperingatkan satu sama lain, dan juga memperingatkan diri kita sendiri untuk melakukan hal yang benar sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu untuk menjaga tubuh kita sebagaimana tubuh kita adalah bait Allah. Nah, kalau menurut saya juga setuju. Namun kita harus mengecek kembali lagi apa yang menjadi data dan fakta. Tidak langsung menyimpulkan hanya dengan melihat satu berita saja. Karena masyarakat terkadang hanya terpaku dengan isu-isu yang ada di media sosial tanpa melihat data dan fakta. Sehingga melalui ini mengingatkan kita untuk dapat terus berusaha, tidak hanya melihat isu hoax saja. Wah, melihat kedua jawaban ini, kita belajar untuk bisa saling menerima pendapat satu sama lain juga kan? Indahnya kerukunan antar sesama. Melalui kedua pihak yang dapat disimpulkan adalah saya juga sendiri setuju dengan pihak pro, di mana penggunaan zat pengawet berbahaya berdampak meningkatkan risiko kanker dan efek samping zat pengawet berbahaya di dalam tubuh adalah bahwa kami tidak setuju akan dua argumen tersebut, yaitu pro dan kontra yang diberikan. Argumen pro berkata bahwa dia setuju bahwa menggunakan zat pengawet berbahaya dapat menyebabkan peningkatan risiko kanker, sedangkan argumen kontra membantah hal tersebut dan memberikan pernyataan bahwa zat pengawet berbahaya tidak dapat menyebabkan peningkatan risiko kanker kalau tubuh konsumen sehat dan tidak mengonsumsi secara berlebihan. Dan pendapat dari kelompok kami adalah kami setuju dengan argumen pro, karena argumen pro menjelaskan bahwa menggunakan zat pengawet berlebihan bisa menjadi sangat berbahaya bagi tubuh kita. Semua hal yang dilakukan berlebihan akan pasti menjadi berbahaya bagi tubuh kita. Sedangkan argumen kontra berkata bahwa zat pengawet berbahaya tidak dapat menyebabkan peningkatan risiko kanker, sedangkan dari hasil pencarian yang kami lakukan bahwa beberapa zat pengawet berbahaya bisa meningkatkan risiko terkena kanker, maka zat pengawet berbahaya dan bisa meningkatkan risiko terkena kanker. Kita sudah diciptakan Tuhan awalnya sempurna. Kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, maka kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk bisa menjaga tubuh kita. Maka kita juga harus bisa menjaga tubuh kita dengan cara tidak merusak tubuh kita. Tidak mengonsumsi hal-hal yang bisa merusak tubuh kita, seperti hal ini, yaitu zat pengawet yang bisa memberikan dampak yang tidak bagus. Dan kita juga bisa tidak campur atau tidak gunakan zat pengawet berbahaya untuk dicampur dengan bahan makanan, karena saling menjaga satu sama lain adalah bentuk kepedulian terhadap sesama. Nah teman-teman, walaupun kami berbeda pendapat, tetapi kami bisa saling menerima pendapat karena adanya kepedulian antara kami. Jadi sama seperti kalian juga harus bisa meningkatkan kepedulian kalian terhadap orang lain, karena walaupun kalian berbeda pendapat dengan orang lain, kita harus bisa saling menerima sesama seperti apa yang diajarkan Kristus. Sahabat-sahabat Jar, ayo bersama kita saling membantu, tidak memberi hal yang dapat merusak satu sama lain, berpegang teguh dan saling mengasihi. Mari kita berusaha menjadikan Indonesia yang penuh dengan generasi berkelanjutan yang mau maju untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kita telah diciptakan dengan keunikan kita masing-masing. Seharusnya kelebihan yang kita punya dapat digunakan untuk kebaikan. Seharusnya kita sebagai warga kerajaan Indonesia dan juga warga kerajaan Kristus lebih teliti dalam memilah apa yang dimasukkan dalam makanan. Jangan hanya karena kepentingan pribadi kita menimbulkan efek buruk bagi kesehatan kita dan juga kesehatan orang lain. Seharusnya apa yang telah dianugerahkan kepada kita kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Dengan cara menggunakan bahan makanan sesuai fungsi dan jangan berlebihan sampai mendapatkan resiko penyakit. Terima kasih kepada narasumber yang berkesempatan hadir dan menyampaikan pendapat yang begitu menyentuh hati. Sekian untuk Siniar Sahabat Pelajar hari ini. Sampai jumpa di episode lainnya, Sahabat Pelajar. Dadah. Dengan menyulam, kita dapat memperlihatkan kreativitas Allah yang telah Dia ciptakan dan berikan kepada kita untuk memuliakan Allah dengan semua karya-karya yang dibuat. Dengan menyulam, kita juga bisa menunjukkan berbagai pesan melalui karya-karya itu. Sehingga dengan karya kita bisa menunjukkan bahwa kita harus bertumbuh secara rohani dan jasmani dengan sehat. Maka selain menjaga kesehatan rohani, kita juga harus menjaga kesehatan jasmani dengan mengonsumsi zat pengawet dengan baik dan sesuai aturan yang telah ditentukan. I love food, every bite and chew, especially ones that's barbecued. But do I know it will ruin my mood? The stuff's in it changed my attitude. I didn't see it before, the print hiding by the door. What's in my food? I question my fate. It's a mystery play.